gitu ya. Kenapa makanya sampai hari ini kalau saya dibilang meninggalkan itu, saya tidak meninggalkan, justru saya mencintai gitu dan saya justru mau mengikuti apa yang beliau arahkan gitu ya. Jadi di apa namanya, nggak ada saya itu jadi akhirnya membenci yang dulu gitu, nggak ada gitu karena Waktu sebenarnya waktu yang penipuan itu nih kalau boleh tahu Dok, itu kan artinya kan pasti ada yang ngejekin juga itu, "Wah ini kamu kualat gitu karena pindah dari Kristen pasti kan?" Itu iya. ada nggak? Ada justru dari, keluarga ya, waktu itu kebetulan mantan suami juga bilang gitu, "Kok kamu nggak peka kayak gitu, itu udah azab." Ditegur ya? Iya, itu udah azab banget gitu kan, kamu harusnya udah peka itu. Terus, "Kamu apa sih yang kamu kamu, emang siapa yang udah tahu kamu pindah?" Dibilang gitu. "Kenapa kamu malu kalau misalnya kamu udah balik lagi aja," kayak gitu kan. Yang tahu juga kan baru sedikit gitu kan, "Udah balik aja, kamu memperjuangkan apa sih?" Waktu itu nggak tahu kenapa ya, itu yang paling saya sayang itu ya kan sebenarnya ya ibu-ibu pasti ya anak-anak lah ya yang berat gitu ya. Itu sampai bahkan saya berpikir kalaupun saya kehilangan anak-anak itu saya mikirnya saya itu karena saya pilih Allah gitu jadinya kayaknya nggak ada bandingannya gitu. Jadi yang paling saya sayangin pun sampai saya rela kehilangan gitu ya. Tapi Siap ternyata artinya. Allah iya saya pikir gitu tapi ternyata Allah lebih tahu ya, lebih tahu kalau mungkin, saya nggak sanggup kali kalau kehilangan anak jadi sama Allah nggak dikasih ujian seperti itu, ternyata dikasih bonus, anak-anak boleh bisa tetap sama saya gitu, keluarga masih langsung nerima saya, mungkin nggak seperti mualaf lain mungkin yang sampai dicoret dari keluarga lah istilahnya nggak dianggap gitu, ternyata enggak gitu sama Allah. Terus sama keluarga mantan suami juga, baik-baik saja hubungannya gitu ya, maksudnya nggak yang sampai jadi kayak bermusuhan atau apa gitu. Itu sih alhamdulillah gitu, nggak pernah ngira sih di saat ini karena saya udah pikirnya yang terburuk waktu itu gitu. Jadi waktu kemarin tuh masalah yang masker itu bisa selesai, nggak ada istilahnya kayak membanggakan gitu, "Wah ini ternyata Allah malah menjagai saya, misalnya memberikan saya cobaan," kan. Kalau kita nganggapnya kan artinya itu Iya. cobaan dari Allah, mau lihat kita nih, bisa nggak melewati cobaan itu kan, bisa nggak kuat dalam Islam. Ada nggak kayak istilahnya kebanggaan ke saudara, "Lihat nih buktinya bisa gua lewati," gitu? Oh, enggak sih, enggak kayak gitu sih, karena Islam juga nggak kayak gitu ya, ya kan, nggak boleh kayak gitu juga gitu ya. Itu saya tahu itu ada doa, orang-orang gitu yang salah satunya nih kalau saya boleh cerita, itu nggak ada yang tahu saya sudah masuk Islam kecuali mungkin ya, yang sudah menyadari itu, ART saya di rumah gitu kan, karena dia mungkin mencuci mukena yang bukan miliknya gitu, walaupun dia nggak nanya dan saya nggak jelaskan, mungkin dia berpikir ini mau kena siapa gitu kan dan perempuan yang ada di rumah selain dia ya saya aja gitu kan gitu jadi di situ dia pernah cerita sama saya itu dia bilang waktu itu dia batin katanya waktu saya ngalamin itu semoga ibu kuat semoga ibu bisa lewati ujian ini dan saya tahu itu apa namanya semoga ibu nggak balik ke yang lama karena masalah ini aja gitu itu saya terharu banget waktu dia dengar cerita gitu ya bilang kayak gitu itu ya betul ternyata itu ada salah satu doa dari orang-orang sekitar saya yang ternyata itu yang membuat saya Menguatkan. bisa melewati ujian itu betul bukan ya la haula wala quwata illa billah ya bukan saya yang kuat gitu kuat imannya gitu enggak sebenarnya enggak kuat juga cuman ya udah cuman bersandarnya waktu itu ke zikir yang saya bilang cuman doa Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin gitu terus ketika dikasih ayat-ayat yang dari yang agama lama juga cuman saya makasih, saya bilang gitu aja, nggak ada bilang gimana-gimana, cuman nggak saya download, nggak saya buka juga gitu, nggak saya amalkan juga gitu, cuman yang uh, ya itu terus sih Jadi gitu. dari teman-teman itu nggak ada yang ngajak debat tuh jelasin tentang, "Oh Islam tuh gini, Kristen tuh yang benar," Ada gitu, pasti ada dong? ada banyak setelah setelah yang di YouTube itu banyak yang mengajak untuk debat, mengajak untuk segala macam gitu ya, menghubungi lewat keluarga juga ada gitu ya. Cuman saya bilang, saya, ini bukan untuk diperdebatkan, saya bilang kayak gitu, minta tolong hargai keyakinan saya gitu, karena, juga apa ya, Islam juga kan tidak ada paksaan dalam meluk Islam juga. Saya begini juga bukan karena dipaksa orang juga gitu kan, gitu. Karena memang murni karena menemukan, kebenaran ini gitu. Ada yang bahkan menulis surat kaleng ada, itu jauh dari bukan dari Indonesia, ada. Iya, itu Biasanya kan ada pasti yang dijawab, "Oh ini
biasa kalau perempuan pasti bilang, oh ini udah kena santet atau kena guna-guna atau kena hipnotis Betul. dari Oh, suami istri kan. itu banyak, banyak yang kayak gitu. Ada tentang itu, ada pokoknya ada deh nanti di meja kantor tiba-tiba ada surat gitu, surat kaleng lah apa gitu segala macam ada gitu. Dari dokter nih, kira-kira kalau yang gituan menurut dokter gimana nanggapinya Um, gitu? Gini ya, kalau kalau saya sih santai aja sih maksudnya karena kalau mereka melakukan itu sebenarnya kalau ke kami yang mualaf mungkin Hmm. bukan bermaksud sombong atau gimana ya, tapi lebih ke salah sasaran gitu ya. Karena apa yang kami lewati di belakang itu tuh luar biasa ya. Itu kalau cuman kami diberikan statement-statement yang tanpa dasar, tanpa dalil, tanpa bukti gitu, ya udah sekedar lewat aja gitu. Karena nggak kena gitu ya. Justru yang saya khawatirkan ketika itu sampai kepada orang-orang yang mungkin terima-terima aja tanpa mau mempelajari lebih jauh gitu atau tanpa tahu dalil sebenarnya bagaimana itu yang khawatir gitu. Gitu. Tapi kalau untuk itu mungkin pada bilang udah jangan dibaca takutnya saya goyah atau gimana gitu kan. Tapi enggak sih malah jadi terpacu untuk lebih mempelajari bukan untuk menjawab dan memperdebatkan lagi sih. Tapi justru untuk oh ini maksud pikiran mereka gitu ya malah sedih gitu sih malah menyayangkan gitu ya. Aduh sayang banget gitu kalau mereka kok pemikirannya seperti ini gitu. Lebih ke arah sana aja sih. Kalau pendeta Begitu. nggak nyari gitu dari gembalanya? Ada waktu kemarin saya kan papa saya baru saja meninggal ya tanggal 5 Juni kemarin Innalillahi. gitu. Iya, itu kan otomatis yang datang kan kebanyakan ya dari Teman-teman yang ya. saya dulu waktu saya kecil gitu ya itu sampai waktu saya baru datang juga pertama langsung ada yang menyebutkan gimana ceritanya kamu ninggalin Tuhan gitu ada Hmm. yang ada yang ngomong langsung gimana sih kan kamu yang ngajarin anak saya dari kecil sekolah minggu seperti itu tapi ya udah saya cuman senyum aja terus saya melipir gitu gitu kan itu bukan untuk dijawab juga dalam momen seperti itu juga kan gitu gitu sih Kalau tapi dari juga anak sekarang gimana? gimana Kalau anak sekarang masih Kristen atau ikut? ya sampai saat ini saya masih di posisi membiarkan mereka melakukan yang lama dulu gitu sambil ya memang kalau mereka bertanya tentang Islam saya jawab Tanggung jawab. gitu iya Balik ke jadi pilihannya anak jadinya ya. ya gitu. Ya saya prinsipnya itu sih kan tadi nggak ada paksa dalam meluk Islam, kemudian hidayah milik Allah gitu. Jadi saya pikir dia mempelajari seperti apapun, nanti kalau memang Allah kehendaki dia dapat hidayah, bisa seperti saya. Itu sebaliknya saya berusaha gitu mempengaruhi untuk uh, ke Islam gitu, tapi ketika memang hidayah itu bukan milik Allah gitu ya, bukan menjadi dia tidak Belum mendapat diberikan. hidayah, ya nanti bisa kembali lagi gitu dan sebagainya sih. Ya harapan sih pasti ada ya, pengen semua orang yang saya kasihi diwafatkan dalam keadaan Islam gitu. Tapi nggak tahu jalannya harus seperti apa gitu. Ya, kita Cuman kan ya kalau ini kalau di Islam kan kita yang penting memberitahukan, tidak memaksa gitu kan. betul, Kita cuma iya, mensiarkan gitu. Balik balik betul. ke orang yang mau terima apa enggak. Iya, paling sampai sebatas itu sih. Belum sampai harus bisa mendisiplinkan dalam hal apa gitu, belum bisa gitu. Kalau dari dokter nih harapan ke mungkin orang tua lah ya. Orang tua ada nggak keinginan pengen orang tua tuh kalau bisa pun menerima gitu atau mendapatkan hidayah? Iya, itu pasti ya. Semua kita pengen begitu gitu kalau yang ini gitu. Apalagi kemarin yang sejak kejadian papa meninggal itu tuh saya pikir saya masih ada waktu gitu. Saya pikir kan saya baru setahun ini. Saya pikir ilmu saya banyak dulu gitu ya. Mungkin saya bisa apa gitu ya. Ternyata waktu saya nggak ada gitu untuk bisa bawa papa gitu ya. Tapi kan memang ya udah kita cuma bisa ikhtiar gitu ya. Makanya nih saya nggak tahu nanti apakah sempat gitu terhadap keluarga yang lain gitu untuk bisa mensiarkan Islam gitu ya untuk uh, apa ya membawa mereka kembali pada fitrah sebagai Islam gitu. Ada perubahan nggak dari dulu sebelum mualaf sama setelah mualaf nih? Misalnya dari segi kehidupan, dari tempat makan, cara hidup, dan mungkin tingkah laku gitu. Ada yang
Dokter rasa berubah nggak gitu? Apa aja yang berubah? Iya, itulah Islam ya, apa indahnya Islam itu justru di balik perintah dan larangan itu keindahannya gitu ya, saya pernah share juga. Jadi, adab-adabnya itu membuat kita tuh 24 jam ya, 24/7, 24/7 Oh, itu bener-bener connecting sama God gitu ya, dari apapun yang kita lakukan gitu ya. Dari bangun tidur gitu, terus habis itu adab makan, minum itu, apa yang ketaatan-ketaatan adab itu yang kadang mungkin kita masih nggak tahu juga sampai hari ini apa manfaatnya buat kesehatan gitu. Kenapa harus didahulukan kanan daripada kiri dan sebagainya gitu ya. Apa aruhnya gitu ya sebenarnya gitu kadang gitu ya. Tapi ya cuman modal aja kita mau taat kan sama sunnah Rasulullah gitu ya. Kalau kita mau apa sih? Kayaknya pengen pakai baju yang gaya-gaya indah-indah, tapi ya. ternyata hadisnya kan yang disukai Rasulullah yang gamis, yang wanita gitu kan itu yang ya udah itu yang menjadi dasar kekuatannya cuman ya udah taat aja gitu. Ketika minum ingat Allah, ketika kita mau tidur ingat Allah, ketika ngaca ingat Allah, ketika berpakaian ingat Allah, keluar rumah ingat Allah gitu sih yang saya rasa gitu. Terus setiap jam-jam sholat itu kan benar-benar kayak dinantikan gitu ya. Kita kalau misalnya mau bikin appointment juga sama pasien, sama orang gitu, apa selalu mikirnya beres dulu deh, pada asar deh, pada maghrib deh gitu. Dulu saya heran gitu ya, kenapa sih kalau mau ketemuan tuh bilangnya seperti itu gitu ya, bilang aja jamnya gitu kan, daripada saya mikir gitu. Ternyata memang orientasi kita emang udah ke sana gitu ya, ketika kita mendahulukan Allah gitu ya, insya Allah gitu ya, nanti urusan kita di dunia juga dimudahkan sama Allah, dilancarkan sama Allah gitu sih. Yang terasa beda adalah Islam memudahkan saya untuk mengingat Allah gitu. Kadang kalau kita tidak seperti itu kan gampang lupa ya, manusia gampang lalai gitu kan. Ketika sibuk ya udah nggak ingat gitu sampai beres selesai baru gitu. Terima kasih gitu ya. Tapi kalau misalnya ini Islam mau sibuk mau apa ya terus ingat sama Allah gitu. Nggak bisa berhenti gitu kan. Mau lagi diem mau apa ya udah zikir aja sama Allah daripada ngapain mengeluarkan yang nggak berguna dan sebagainya. Ya udah zikir aja gitu. Itu sih yang terasa paling beda ya. Artinya bajunya semua nggak bisa dipakai lagi dong, yang baju-baju lama gitu. Pakaian ganti Iya, semua dong, isi lemari. iya, iya, waktu bahkan sebelum saya ketahuan pakai dan sebelum masuk apa jadi mualaf itu udah mulai tuh saya karena udah tahu cuman yang enggak saya pakai kerudung aja. Waktu itu udah mulai pakai yang terusan, gamis gitu, terus udah pakai kaos kaki gitu. Ketika saya tahu seluruh kaki itu aurat gitu, ya udah langsung pakai kaos kaki gitu ya. Nah, apa namanya, udah tinggal saya pikir ketika saya udah ketahuan ataupun saya udah bisa pakai, udah saya tinggal pakai kerudungnya gitu. Waktu Oke, waktu jadi itu sih maunya begitu beresin dulu mikirnya. semuanya. Iya, Itu waktu udah itu kan masih sama suami ya kan? Masih sama iya mantan kan? masih sama suami. Iya iya. Mungkin dia aneh juga kali kok Ya, gantung pasti kan baju-baju aneh gitu, tiba-tiba panjang-panjang bajunya, sekarang. ya. Iya, tapi emang nggak pernah ditanya juga sih gitu. Terus apa, adik-adik juga kan, seneng-seneng aja kan dikasih, "Itu ambil bajuku, ini baju olahraga," apa kan itu kan, kan dulu ya yang pasti yang celana kan pasti celana ketat ya kalau buat olahraga kan gitu-gitu. Terus, apa, short-short gitu apa, nah itu, langsung buat adik-adik ya seneng-seneng aja mereka masih belum sadar tuh kenapa kok dikasih-kasihin semua ke adik-adik, ke tetangga, ke orang tua gitu, saudara-saudara. Oke, tapi saya termasuk terkejut dengan dari Bu Dokter ya. Saya sebenarnya waktu mualaf pun sama gitu ya, tahun lalu mualaf, tapi saya nggak gitu berani ngomong juga karena sampai sekarang pun orang tua kayak pesanin gitu, maksudnya jangan norak dia bilang gitu kan. Oke, terserah lu tapi ya jangan norak dia bilang gitu. Terus ya banyak hal yang sebenarnya terasa tuh kayak di teman-teman ya agak berat ya, di teman-teman yang dulunya biasa nongkrong di sini kok perasaan saya sekarang nggak pernah ke sana lagi gitu kan. Teman pun pelan-pelan kayak nggak mau ngajakin gitu kan, karena tahu kadang-kadang pantangan di makanan, bukan bukan teman sih, masa mereka juga maklum, tapi di satu sisi kadang-kadang mereka mau makan sesuatu yang kita nggak bisa makan, jadi dia mikir Iya daripada diajak, ya udahlah nggak usah diajak gitu. iya Dari dokter ada nggak gitu kayak teman-teman nggak ngajakin lagi tuh makan, karena mereka mungkin sering makan yang kayak barbecue, apalagi Korea barbecue kan, Korean barbecue rata-rata pasti ada B2-nya kan. iya iya. Enggak sih memang saya
kurang gaul juga sih sebenarnya. Iya. Iya gitu. Jadi apa namanya, emang orang rumahan banget gitu. Jadi kalau misalnya udah dari pulang kerja, ya udah kalau nggak ada urusan lain, ya udah pasti ke rumah aja gitu. Nggak ada yang gimana banget. Kalaupun itu ya acara kantor memang harus diikuti, itu ya udah ikut gitu. Agak jarang yang kayak nongkrong gitu emang enggak gitu. Kalau di luar itu ya udah sama keluarga, udah Oh, perginya banyak kan sama memang sama acara keluarga. keluarga. Iya, iya, iya. Emang ini kurang gaul tadi kayaknya gitu. Jadi kalau kayak anak nih sekarang, artinya kan ikut dokter nih, artinya makanannya semua halal juga dong? Iya, insya Allah begitu sih. Iya. Otomatis halal, dia nggak ada Dari memang tinggal sebelumnya juga memang sih, dari sebelumnya juga emang saya nggak itu, nggak kasih, kecuali nggak memang diapakan heeh, halal. iya biasanya kalau nggak dikasih gitu atau di acara itu memang nggak ada pilihan lain gitu. Kalau enggak memang Jadi nggak kalau pernah kayak anu nggak dikasih. gitu? Biasa kayak Ya? saya agak bingung ya, kalau kayak kayak kami gitu ya, Chinese biasanya kan anak-anak tuh masih suka makan yang gituan gitu kan, apalagi kalau Mhm, kita bicara ke mall ketemu kayak Korea barbecue pasti kan pengen gitu mhm, makan. Ini kalau anak mhm. kalau sempat Enggak sih, pengen gimana? enggak ada, Oh, alhamdulillah. Dijaga sama Allah, yang kecil malah belum pernah kesentuh babi. nggak sentuhan. Iya. Oke, terus kadang-kadang kan kayak kita gitu, terasa kali itu kayak saya mikir juga kan, kayak teman ngejekin, "Wah, lu nanti kalau ke Korea gimana gitu makanan?" Saya mikir juga, ya betul juga ya, kalau ke sana nanti jadi susah gitu, apalagi kayak Thailand aja pun hampir semua kan lebih banyak yang haram gitu kan, nanti ke luar negerinya yang agak berat gitu. Dari Bu Dokter nih, ada pemikiran ke sana atau pikir ya udah jalan aja gitu? Iya, saya gampang sih orangnya tuh itu, nggak terlalu yang gitu, kalaupun harus makan pop mie terus tiap hari, ya udah gitu. Memang itu sih ya, kita kalau, muslim udah selain nanya ini halal atau haram pun, kalaupun halal pun masih mikir lagi, dipotongnya tadi caranya secara Islam atau enggak gitu ya, walaupun sudah boleh aja masih mikir itu lagi ya. Itu sih yang memang harus hati-hatinya gitu, tapi ya insya Allah ya, kita kan selalu berdoa ya, apa, "Ya Allah, apa tadi yang saya bilang kalau yang tunjukkan kalau yang hak itu hak, yang batil itu batil," gitu. Berapa kali saya mau masuk di restoran gitu ya, di Jakarta masih. Nah itu apa namanya, alhamdulillahnya gitu, saya pikir ada orang muslim di dalamnya gitu, pakai kerudung aman gitu. Ternyata Hmm. pas saya masuk, waiter-nya ada yang bilang, "Bu, mohon maaf, yang ini, ada babinya." "Oh ya?" Aku bilang gitu. Jadi keluar, kemudian ada lagi saya cuman sekedar makan roti waktu itu juga dibilang, "Ibu mohon maaf, ini ada remnya," kayak gitu. Itu alhamdulillah ya, ditunjukkan Allah gitu. Padahal di situ saya lihat benar-benar orang yang, memakai jilbab itu ada, saya pikir aman lah saya masuk gitu ya. Saya kadang lihat-lihat dulu gitu kan pengunjungnya gitu. Ternyata ya itu, Allah lindunginnya itu ya, kan kita nggak mau ya kalau sampai ibadah kita nggak diterima. Kadang ditanya gitu sama keluarga gitu, "Kenapa sih Rum? Kenapa? Kan enak, wangi," dan sebagainya. Udah kasih aja ke orang gitu kan. Ada yang pernah ngasih saya gitu kan, orang muslim bahkan gitu ya, ngasih sus gitu, tapi pas saya makan sekali tuh, kok aroma rumnya berasa gitu. Terus saya, tanya gitu, "Mohon maaf Bu, itu ada rumnya?" "Aduh saya nggak tahu ya," gitu, "ada apa enggak," gitu kan. Terus ya udah saya daripada ragu kan ada nggak ada gitu, ya udah Ya daripada dikeluarkan dulu gitu ragu ya, mending karena ya karena kan kita kita lagi menghafalkan Quran dan sebagainya gitu, ketika ada yang sesuatu yang haram yang masuk kan itu, aduh sedih banget, sayang banget perjuangan ngafalin aja susah, gitu. Tapi luar biasa gitu, turning point-nya apa sih sampai begitu yakin gitu bisa meninggalkan kekristenan yang seharusnya kan dulu udah nyaman juga di sana? Itu hanya dari tauhid itu, saya nggak tahu ya kenapa, mungkin bagi orang itu hal yang apa, dan mungkin dulu waktu saya di agama yang dulu juga nggak kita nggak apa ya, nggak merasa kalau kita menyembah, Allah itu Itu yang benar 3 ya. gitu kan heeh, gitu kan, kita Ada pede ragu dengan enggak Trinitasnya itu. Masalah Trinitas itu agak ragu juga ya, kenapa Tuhan jadi ya, manusia atau nggak du sebegitu berdayanya gitu ya? enggak, dulu waktu itu tuh mikirnya kan dibilang itu 100% Tuhan, 100% manusia, itu yang nggak masuk di otak saya. Masa ada 200% kan nggak ada ya. Itu yang Tambah itu tambah nggak tambah masuk. Roh Kudus lagi, tambah Roh Kudus 300 jadinya. Itu yang saya waktu itu nggak masuknya itu sih di situ gitu. Cuman ya udah gitu kan, tapi kita harus waktu saat itu memang harus imanin itu kan, ya udah gitu.
Cuman ya Tapi ketika saya nggak pernah ini konseling gitu kayak masalah Trinitas itu pingin tahu tentang Trinitas nanya ke pendeta udah atau komsel ya, mungkin ada leadernya, ada gembalanya, nggak pernah nanya gitu. Udah. Itu sering jadi pertanyaan juga sih, waktu itu kan dijelaskan juga, itu sebenarnya seperti air dibilang. Jadi wujud bendanya kan memang tetap air, tapi kadang berbentuk es batu, kadang berbentuk uap air, kadang seperti itu. Jadi dibilangnya wujudnya aja yang bisa beda, tapi sebenarnya bendanya kan satu ya, air itu sendiri gitu. Waktu itu begitu aja sih Ya, gitu. tapi itu salah loh pendeta, itu malah jadi wades itu aliran Yesus jadi mengambil 3 job. Jadi di Kristen pun sebenarnya ada beberapa aliran ya, ada oneness, ada Unitarian, ada Trinitas gitu. Bahkan sekarang ada Tritheos gitu. Itu beda gitu. Saya pun dulu nggak gitu ngerti kan, nggak gitu ngerti. Tapi sejak ikut di dunia debat ini jadi ngerti. Dan sekarang kayak pendeta ngomong sama saya, pendetanya yang saya suka gitu. Sampai dia pun bingung. Ini jawabannya apa ya? Saya kasih nampak misalnya terjemahan Alkitab itu salah ya. Terjemahan dari LAI itu salah, mengartikan kata-katanya. Dia sampai terkejut, rupanya benar gitu, salah artikan gitu. Jadi saya bilang, ya kalian pendeta malah nggak tahu gitu, malah lebih kacau kan. Tapi memang konsep Trinitas itu memang sering jadi pertanyaan bagi orang-orang Kristen awam dan sampai sekarang jadi misteri ya. Mungkin banyak juga sama kayak dokter yang istilahnya sebenarnya dia nggak yakin juga, cuman karena imani saja ya, faktornya ya penting imani saja gitu kan. Yang penting kamu merasa di gereja itu nyaman, teman-temannya nyaman, khotbahnya pun tentang yang baik-baik aja, ya udah gitu kan. Dari dokter nih tiba-tiba kalau kita bicara khotbah Kristen kan artinya bagus-bagus dan semua so far nyaman gitu. Kok berani melangkah ke sesuatu yang sebenarnya dunia baru dan lingkungan baru yang dari Bu Dokter pun nggak tahu itu lingkungan seperti apa gitu kan, terlalu beresiko meninggalkan zona nyaman. Iya. Gini, kalau saya lihatnya saya udah nggak punya kompetensi ngomong yang dulu lagi soalnya ya. Jadi kalau saya lihat di sisi Islamnya itu adalah saya lihat Islam itu fair gitu. Ketika itu kebenarannya ya itu yang disampaikan gitu ya. Kayak saya berapa kali itu ketika memang Nabi Isa yang nanti turun membunuh Dajjal, ya itu yang disampaikan gitu ya. Kan maunya kita ya jagoan kita loh yang keluar terakhir yang bunuh Dajjal ya, kenapa harus itu gitu. Tapi nggak perlu ditutupi, nggak perlu insecure gitu dengan kebenaran itu gitu. Itu yang saya lihat sih di dalam Islam gitu. Jadi saat itu saya melihatnya seperti itu. Jadi saya kalau dibilang kayak meninggalkan yang dulu dan sebagainya, saya nggak merasa meninggalkan gitu. Justru saya lebih memuliakan itu gitu ya. Karena kita tahu ya gitu ya ketika dulu tuh kayak ya tadi ya kayak sempat dibilang kalau kayak nggak berdaya dan sebagainya, tapi nggak di dalam Al-Quran kita justru nabi-nabi itu sangat dimuliakan, nggak ada yang direndahkan, nggak ada yang nggak terhormat gitu kan, gitu. Itu yang saya lihat gitu dalam Islam itu yang saya pelajari, masya Allah gitu. Kalau di sini kenapa saya melihatnya itu ya jujur aja gitu, apa adanya aja gitu. Ketika kita memang laki-laki misalnya lemah gitu ya, nggak bisa kalau melihat aurat, ya udah dilindungilah caranya wanitanya supaya jaga aurat gitu. Nggak usah sok kuat juga, itu mah cuman pikiran aja gitu, pikiran yang ngeras ya bisa tergoda gitu kalau nggak. Tapi itu kan memang sudah nalurinya begitu gitu ya. Ya udah kita nggak usah sok kuat, tundukkan pandangan aja gitu kan. Bahkan nggak hanya untuk laki-laki, perempuan kalau nggak kuat ya sudah tundukkan pandangan saja gitu kan. Itu aja untuk cari aman gitu kan. Itu sih yang saya lihat di Islam tuh fair, kemudian ya tadi semuanya itu nggak bisa berdasarkan katanya imannya iman aja gitu, tapi harus tetap gunakan akal, gunakan pikiran gitu ya, harus bisa dibuktikan gitu hukumnya. Udah hadis aja masih ada lagi ini sohi ini doi gitu kan. Tadi saya pikir kalau udah hadis sudah benar semua gitu. Gitu. Karena memang ya kita lihat ya bagaimana Islam memuliakan. Kalau yang A ya A gitu, nggak ada istilahnya mau ditambah-tambahin atau diputar-putarkan gitu kan. Diubah, ya betul. Bahkan kalau dibilang kalau Islam ya banyak fitnahan, ini kan mencuri gitu ya. Dia bilang mencuri cerita-cerita mereka. Kalau mau dibilang mencuri itu ya pasti jiplak percis. Ini buktinya juga enggak gitu. Malah banyak hal yang dari yang sebelah ditentang gitu ya. Di Islam ditentang dengan luar biasa. Ya, kita juga tahu itu, tapi mungkin dokter bukan di dunia situ. Karena kita kan di dunia debat, jadi kita kadang-kadang benar-benar membandingkan tuh dengan ini ya,
langsung kita bandingkan yang ini sama ini apa gitu. Yang kita bilang sebenarnya gini, di Kristen ya langsung saya bilang Kristen, ya kalau kita bilang Yesus itu ya benar-benar mulia sebenarnya, tapi kan memang dia nggak ada pernah mengatakan dia Tuhan. Jadi memang di mereka memaksakan seseorang menjadi Tuhannya gitu. Tapi yang saya salut adalah bagaimana Dokter Karissa tuh bisa yakin dengan luar biasa gitu ya. Ada nggak ayat yang menguatkan Dokter Karissa tuh bisa di Al-Quran tuh sehingga oh ini yang jawaban sebenarnya ya. Terus yang kedua, ada nggak misalnya kayak yang jadi mentor dari dokter sehingga dokter ini bisa melihat oh Islam tuh seperti mentor saya ini atau seperti idola saya ini gitu. Iya, jadi apa namanya, ayat yang paling saya waktu itu terkaget gitu ya, karena apa namanya, waktu itu Nabi Isa di Al-Maidah ayat 116 kalau nggak salah itu ya. Itu dibilang kan, Allah bilang, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan pada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah," gitu kan. Kemudian Isa menjawab kan, "Maha suci engkau," gitu, "tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya," gitu. Itu engkau mengetahui apa yang ada padamu, aku tidak mengetahui apa yang padaku. Terus jadi maksudnya kayak saya tuh, berpikirnya itu tuh kayak menyentak saya gitu ya, bahwa iya banget ini gitu ya, maksudnya ya kalaupun ngapain Allah tanya gitu, karena pasti kan Allah lebih tahu kalau memang Isa melakukan hal itu gitu kan. Makanya di situ itu yang paling saya itu, dan ketika itu apa ya, kayak benar-benar itu saya berpikir bahwa sebenarnya nggak ada yang salah pada Nabi Isa itu, dari perkataannya apapun tuh nggak ada menurut saya gitu ya. Kenapa makanya sampai hari ini kalau saya dibilang meninggalkan itu, saya tidak meninggalkan, justru saya mencintai gitu, dan saya justru mau mengikuti apa yang beliau arahkan gitu ya. Karena beliau sebenarnya datang juga untuk mengarahkan kita kepada Allah gitu. Itu yang saya pegang gitu ya. Jadi di apa namanya, nggak ada saya itu jadi akhirnya membenci yang dulu gitu, nggak ada gitu. Karena sebenarnya ini saya hanya melihat bahwa kebenaran sesungguhnya itu seperti apa gitu, bukan jadi yang seperti saya malah kebalikan gitu. Makanya karena di Islam ini nggak ada yang tadi ditutupi gitu, di fair gitu segala macam, jadinya ya udah santai aja gitu ya. Jadi apa ya, secure aja gitu ya dengan semua ini gitu ya. Mau dibalik-balik gimana, mau dibulak-balik gimana gitu ya, Al-Quran ya cuma satu itu gitu, mau diapain lagi gitu kan. Sementara kalau itu mungkin ada versi yang apa, mungkin ada yang nggak diakui dan sebagainya gitu kan. Ada yang diubah, ada yang diambil, ada yang enggak gitu kan. Itu yang sering saya jadi pertanyaan itu sih. Kadang saya pertanyaannya kan sebenarnya kita nggak boleh kan di yang lama itu untuk makan hewan berkuku belah juga gitu kan. Tapi waktu saya tanya itu karena itu termasuk PL gitu kan. Nah, terus kemudian saya tanya, oh, oke, berarti yang di PB yang dilakukan gitu ya. Nah, kemudian tapi di PB ada hiasan kepala wanita itu kan harus berkerudung gitu, tutup kita nggak pakai gitu kan. Jadi sebenarnya yang harus diikuti yang manakah gitu kan, itu yang saya suka bingung gitu. Tapi ketika di sini gitu ya, saya ya udah ketika memang harus pakai yang menutupi dada dan sebagainya, ya udah itu untuk supaya apa? Supaya lebih dikenali, supaya dilindungi. Itu justru yang ya udah itu yang dilakukan gitu kan, nggak ada kontradiksi di dalamnya gitu kan, yang makanya kan kalau apa namanya, kalau bukan dari sisi Allah ya mungkin jadi banyak kontradiksi gitu, tapi kalau yang dari Allah ya apa ya, kita nggak bisa menemukan kontradiksi.